Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, silahkan, banyak orang percaya. Betul? Banyak gak orang percaya? Banyak gak orang percaya? Banyak. Karena apa? Baca. Orang banyak percaya sama Tuhan karena terimamu. Coba gak ada mujizat, percaya dia? Itulah Kristen. Besar pelayanannya, banyak yang datang. Karena apa? Ada mujizat. Tapi ketika tidak ada mujizat, maukah mereka datang? Dari 5.000 turun 4.000 loh. Dari 4.000 turun ke 500. Dari 500 turun ke 120. Dari 120 turun ke 70. Dari 70 itu murid luar Yesus. Dari 70 turun ke 12. Itu lingkar satu, ring satu. Dari 12 hilang semua. Kalau nggak salah itu Yohanes 6 ayat 66, semua meninggalkan. Coba brother ditunjukkan sambil saya ngomong. Dari 12 turun cuma satu. Prestasi Yesus itu. Prestasi Yesus itu bukan tambah besar, tapi tambah ditinggalkan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Coba saudara buka Yohanes 6 ayat 66, betul nggak coba? Ya. Coba. Betul nggak saya ngomong? Betul nggak? Ini loh prestasi Tuhan kita. Banyak orang yang mundur dari dia. Bukan tambah besar, tambah mundur. Oke, cukup ya. Kembali lagi ke slide tadi, arti deeper. Yohanes 2 ayat 23, 24. Diberkati semuanya hari ini, bisa nangkap semuanya? Bisa nangkap semuanya? Jadi supaya perjalanan kita gak percuma. Kita jadi tegang, kita jadi rasanya beban. Gereja tuh jadi beban kok. Gereja tuh harusnya dinikmati. Gak mau ke gereja, gak suka ke gereja gak apa-apa. Tuhan gak butuh kok. Yang butuh kita. Jadi seolah-olah, oh saya ini harus, enggak. Itu ada kenikmatan kita mau menikmati atau tidak? Ayat 24 kita baca bersama-sama, silakan. 2, 3. Ini harus menjadi pertanyaan bagi kita. Bukan masalahnya kita kenal Tuhan atau percaya sama Tuhan, tetapi masalahnya kita apa? Apakah Tuhan mengenal kita dan mau percaya sama kita atau tidak, Ko Eli? Kita ngotot, aku percaya kepadamu. Tuhan berkata apa? Aku tidak kenal engkau. Aku WL, aku tidak kenal engkau. Bahaya gak ini? Bahaya loh. Dan itu juga berlaku pada saya loh. Matius 7 coba kita baca. Matius 7 ayat 20. Mohon maaf ya, saya banyak ayat di sini ya. Kalau enggak biasa ini bisa boring ini. Tapi kiranya memberkati, amin. Amin ya. Matius 7 ayat 20. Saudara baca. Ayo. Yang keras. Sekali lagi. Jadi kita mengenal, kita tahu bahwa dia hidup di dalam roh dari apanya? Buahnya. Bukan dari angkat tangannya, saudara. Bukan dari bajunya. Mohon maaf ya, dia pakai baju putih. Bagus. Bagus. Tapi bukan karena baju putih kita dikenal Tuhan loh. Kemarin saya bilang sama Ibu Gembala, itu ada wedding itu. Si Berto dan Bella, kita pakai baju putih. Ya kita indah ya, kita model tempo dulu. Kita pakai baju putih. Itu seandainya bagus ya, pemain musik semua pakai baju putih lalu pakai dasi kupu, kan indah sekali ya dilihat. Di foto bagus kan ya, masuk Instagram bagus kan ya, juga indah kan? Ya kan? Tetapi kembali lagi, bukan itu loh esensinya. Meskipun saya juga suka pakai jubah putih, saya juga suka pakai jas putih, saya suka. Dan saya punya jas putih bagus sekali. Yang saya sayang, saya beli kain yang begitu indah, saya pakai jas sudah warna trap di badan, enak sekali dipakai, jas putih yang indah sekali. Tapi saya tahu dalam hati saya bahwa saya dikenal sebagai hamba Tuhan bukan dari jas saya, tapi dari sikap saya.
Betul? Terus sekarang kalau sikapnya loh, apatis, sikapnya sama Tuhan, megel hati, sikapnya sama Tuhan, tidak sungguh-sungguh, apa bisa dibilang itu anak Tuhan? Coba saudara jawab. Saudara mengaku anak Tuhan tapi nggak ada kasih, nggak ada sukacita. Mungkin Tuhan tidak nyuruh kita melakukan hal itu, tapi kita kejar hal seperti itu, akhirnya jadi sia-sia, kita jadi boring. Betapa banyak orang melayani Tuhan boring. Ke gereja nih loh boring. Kalau bisa ada ke gereja, kepaksa ke gereja ini. Kenapa? Karena terlalu banyak tuntutan. Harus seperti ini, harus seperti itu. Orang jadi boring, seperti anak-anak. Kenapa dia takut? Kenapa Randy diem aja takut? Karena dia takut salah. Terlalu banyak tekanan dalam kehidupannya. Coba diberikan kebebasan. Saya percaya anak-anak kita itu pinter koroni. Amin. Beri kebebasan buat dia. Saya percaya dia akan 10 kali lipat lebih pinter dari papanya. Setuju semua katakan amin. Tuhan akan sertai dimanapun. Anak saya contoh. Saya bebaskan anak saya perempuan. 9 tahun di Korea. Saya percaya Tuhan sertai dia. Tuhan jagai dia, Pak. Anak perempuan. Karena saya tahu Tuhan sayang. Saya tidak pernah ada ketakutan untuk melepaskan dia. Anak saya di Jakarta 1, tidak pernah. Kiranya kita semuanya diberkati, amin hari ini. Jadi kembali lagi, kita dikenal melalui apanya? Dari apanya? Dari buahnya, Cimelin. Dari apa yang kita lakukan. Kita Kristen itu dari buahnya, Bu. Ya Mas ya? Sekarang kalau kita jahat, mana bisa kita bilang kita ini orang Kristen? Tidak bisa. Meskipun kita ini bilang, saya percaya, lu iblis juga percaya. Saya kenal Tuhan, setan juga kenal Tuhan kok. Bukan kita yang pertama. 21 dibaca yang keras, 2, 3. Dua kalimat ya, akan masuk dalam kerajaan. Betul saya ngomong? Kan tadi saya ngomong gak masuk surga kan? Ini loh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 2 kali akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kehendak Bapakku apa? Kehendaknya Koroni apa? Buat anaknya. Kehendak Koyos buat anaknya apa? Kan serupa dengan saudara, betul? Amin. Dua kita baca, pada hari terakhir, lanjutkan. Banyak orang berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan. Diulang lagi. Terus, bukankah kami? Terus, setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu, WL tiap minggu, main musik setiap minggu, khotbah seperti saya setiap minggu. 23 mari kita baca, tamparan keras buat kita semuanya. 23. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak kenal. Selesai kau sudah. Selesai kau sudah. Masalahnya bukan kita kenal sama Tuhan, tapi apakah Tuhan kenal kita. Amin. Bukan kita mau percaya kepada Tuhan, tapi apakah Tuhan percaya pada kita. Yang setuju semua katakan amin. Lalu dari mana kita dikenal? Dari buahnya. Sekali lagi, kita dikenal dari apanya? Buahnya. Tuhan itu roh. Berarti kalau kita mau dikenal dari buahnya, berarti kita harus punya buah roh. Galatia 5. Klik satu lagi. Ini gambarnya. Ini. Kasih, sukacita. Nah ini. Ini pastor. Dari sini kita bisa tahu. Deeper in the spirit itu dari sini. Dari sini. Bukan yuk gulung-gulung di bawah, bukan kok penglihatan, bukan. Enggak, itu sama sekali enggak. Kita gereja Pentakosta, saya percaya itu semuanya. Apakah saya percaya mujizat? Of course saya percaya mujizat. Mau kita di Pentakosta tus. Tus. Percaya, tapi kembali lagi ditegaskan. Bukan karena kita itu ngeroh.
Tapi kita ditwist. Rasanya kalau ibadah enggak, rasanya ini kayak tadi siapa CC1, siapa Valen atau siapa di sini. Rasanya dia tegang sekali. Kenapa? Sorry, bukan apa? Karena engkau tertekan di sini. Karena engkau merasa aku harus begini. Nyantai saja apa sih? Ku ingin tetap di sini. Nyanyi biasa. Orang mau katakan apa, biar orang mau lempar batu kau, biarkan. Oh kamu masih hidup dalam dosa, oh kamu masih hidup begini, tenang saja. Tapi Tuhan berkata, engkau anakku, masuk dalam kebahagiaan Bapa surga. Amin. Amin. Setuju semuanya, amin. Ini loh, ini yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini. Pemusik-pemusik semuanya, bolehlah engkau pemain musik itu hebat-hebat, boleh. Tetapi ketika engkau hidup sebagai pelayan Tuhan, tapi engkau tidak punya kasih, ya podo wae, percuma saudaraku. Yang setuju bisa katakan, amin. Ini loh, jadi saudara nggak bisa katakanlah, oh Pak Epsan, kalau ini buah roh saya kembangkan kasih dulu ya. Alasannya kenapa bukan 9 buah roh? Galatia 5 coba, itu dibaca. Bukan 9 buah roh, bukan. Tapi 9 buah roh, sudah itu aja. Sekali lagi, 9 apa? Buah roh. Artinya cuma berapa buah? 1, bukan 9. Cek itu di Galatia 5. Ya, sambil cek lihat. Betul nggak Kau Weli? 9 apa? Buah roh, bukan 9 buah-buah. Bukan buah-buah itu kan berarti ada jeruk, ada duren, ada mangga. Bukan. Ini 1. Di dalam 1 buah ini ada 9 karakter. Yang ngerti katakan amin. Jadi anggap aja ini jeruk, buah roh itu 1. Di dalam 1 buah itu ada 9, ada kasih, sukacita, bla bla bla, 9. Dan ini semuanya harus dikembangkan bersama-sama. Tidak bisa kita cuma mengembangkan kasih. Lalu Bapak Ibu, Pastor, saya cuma mengembangkan kasih dulu ya. Nanti penguasaan diri saya kembangkan berikutnya. Nggak bisa, itu bukan buah itu namanya. Mau model bagaimana kalau ini kasihnya, anggap aja kasihnya mentok nih. Lalu penguasaan dirinya kurang. Kelemah lembutan, oh dia punya lemah lembut, tapi dia nggak setia. Jadi buah apa dicoba bayangkan? Bisa nangkep nggak? Ibaratnya kalau ini jeruk, nggak mungkin bisa indah. Jadi harus bersama-sama, buah roh ini harus sama-sama. Jadi saya nggak ada waktu, ini juga mau selesai. Dari kasih sampai penguasaan diri ini harus dikembangkan bersama-sama. Bapak Ibu nggak bisa adil mengatakan, saya cuma kasih aja Pak, saya cuma fokus kepada kasih. Nggak bisa. Sekarang saya pun bertanya, ketika kita mau mengembangkan diri kita dalam kasih, keserupaan kasih, Bapak Ibu tahu nggak kasih itu apa sih? Jangan-jangan salah, apa kasih itu? Nolong orang, itu bukan kasih, itu kebaikan. Bukan. Kasih itu membantu orang, bukan, itu bukan kasih. Itu kebajikan. Kasih itu apa? Kasih yang sempurna itu apa? Kita tidak punya kasih yang sempurna. Yang punya kasih yang sempurna itu adalah Yahweh. Yang punya kasih yang sempurna itu adalah Bapa, Elohim. Yang punya kasih yang sempurna itu Dia yang maha tinggi, yang berada di surga, yang mengirimkan anaknya yang tunggal. Karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu kasih sempurna. Kasih yang sempurna itu akan melenyapkan segala ketakutan. Amin. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih, bukan kita bantu orang, itu bukan kasih, itu nanti jatuhnya kepada kebaikan. Kalau Bapak Ibu nolong orang, itu jatuhnya kemurahan. Kalau Bapak Ibu tenang, itu jatuhnya kesabaran. Itu bukan kasih. Kasih itu artinya apa? Mari kita bahas sama-sama dan saya tutup di sini mungkin kira-kira. Puji nama Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Mari kita sama-sama lihat. Loh, banyak orang loh yang salah tentang kasih itu, tahu nggak? Kasih itu apa coba? Mengampuni. Itu bukan kasih itu. Mengampuni itu bukan kasih ya? Bukan kasih, percaya sama saya. Nah terus kasih itu apa? Sudah lah, beda kan? Jadi kok beda ya Pak Ibsan? Saya bukan beda. Saya mendengar suara Tuhan. Iya enggak lah Bapak Ibu, saya baca Alkitab lah, ngapain dengar suara Tuhan? Oh suara Tuhan sudah ada di sini, kok perlu saya dengar dari mana? Ini loh suara Tuhan, kok boro-boro dengar suara Tuhan? Kayak apa? Mesti aja suara Tuhan ya? Coba ya, dengar suara Tuhan buat apa pun sudah ditulis loh. Sudah ditulis loh. Kok mendengar suara Tuhan? Makanya saudara itu ya, jangan gampang-gampang lihat YouTube saudara. Ya, jangan mudah terkesima. Ayo dibaca.
Betul? Maka itu ya pastor, anak-anak muda kenapa takut? Ditekan mereka. Jawaban itu Jos, conquer the apa? Fear. Artinya apa? Kalau anak-anak muda mau conquering the fear, mereka harus mengerti kasihnya Tuhan Yesus. Kamu mengerti kasihnya papamu, Koroni itu, dia mengasihi kamu. Kamu berani enggak? Berani. Apa yang membuat kamu maju? Karena aku tahu Papaku selalu backup aku. Betul? Tapi coba kalau kamu akan jadi penakut kalau kamu tahu ketika kamu berbuat salah, Papa tampar kamu. Berani kamu mencoba? Tidak berani. Nah, Koroni lihat. Tapi dia akan berani jadi pemuda yang berani. Karena dia tahu apapun yang terjadi dalam hidupku, keluarga Rusco ada di belakangku. Betul? Betul? Sepupuku Brian akan berperang melawan musuh-musuhku. Pascal akan membanting lawanku. Jadi berani gak? Saya tanya tadi, betul gak sih? Kamu takut kenapa? Hah? Karena kamu gak ngerti arti kasih. Coba tuh Bapak Ibu dibaca. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Betul? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Terus, sebab ketakutan mengandung hukuman. Betul gak? Kamu takut kenapa? Ayo. Main salah takut kenapa? Takut salah Koroni. Fakta, ini anak kita semua, bukan anak Koroni saja. Anak saya pun begitu. Anak kita semua penakut, percaya sama saya. Karena apa? Karena orang tua nuntut mereka. Sudah, biarkan anak-anak ini jangan dituntut, Bapak Ibu. Nanti mereka validasinya itu pada tuntutan. Kasihan anak kita. Dan apa? Barang siapa takut. Di sini yang saudara hari ini yang bergumul dalam rumah tangga, bergumul dalam pekerjaan, saya coba katakan, jangan takut. Ada Bapa surga menjagaimu. Ada Bapa surga menjagaimu. Hari-hari yang kau jalani, nikmati saja. Aku nikmati hari-hariku bersama dengan Tuhan. Kira-kira demikian khotbah saya. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan di dalam lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji